Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaikul Sultan dari 2 Teknik Komputer A dengan NRP 22 10 19 10 27. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah robot proximity sensor dengan software simulasi. Untuk software simulasi yang saya gunakan kali ini yaitu software Compelia Simulator ini. Baik, untuk yang tahap pertama yaitu membuat sebuah base dari robot tersebut. Itu kita perlu klik kanan pada area kerja ini, kemudian kita pilih primitive shape, kemudian cuboid ini kita klik. Selanjutnya kita perlu menyeting pada primitive cuboid ini untuk X size nya seperti ini, Y size nya 0,2 meter, kemudian ininya dapat kita lihat base dari robot tersebut sudah terbentuk. Kemudian kita coba untuk rename pada bagian cuboid ini dengan cara klik kanan atau double klik saja, kita namakan robot base. Kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya pada bagian robot base ini kita perlu mengkonfigurasikan beberapa fitur dengan cara kita pilih object properties ini, kemudian kita masuk kepada command. Pada bagian object special properties kita checklist semua bagian ini, callable, kemudian measurable, detectable, dan kemudian renderable. Jika sudah, kita klik close. Baik, selanjutnya kita perlu mengatur posisi dari robot base ini karena terlalu menyentuh pada lantai. Kita cukup mengklik robot base ini, kemudian kita pilih object item shift, kemudian pilih position ini. Kita atur koordinat dari Z ini, kita tambahkan nilai sebesar 3,0,35. Nah, maka dia akan sedikit naik untuk penambahan roda pada base robot ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita perlu menambahkan sebuah roda pada base robot ini, yaitu seperti pembuatan robot base. Kita perlu mengklik kanan pada area kerja, kemudian add, kemudian pilih primitive shape, dan juga kita pilih yang silinder. Pada primitive silinder ini kita perlu mengubah yang namanya X size ini. Kita rubah 0,0,06 dan juga ininya 0, kita rubah 2, ini ya seperti ini. Nah, dapat kita lihat untuk rodanya sendiri sudah terbentuk, namun posisi dari rodanya sendiri masih belum kita atur disesuaikan pada base robot ini. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu merubah
nama dari roda ini. Seperti cara pertama tadi, kita double klik saja, kita rubah jadi roda yang pertama, roda bagian kanan. Roda kanan, kemudian enter. Baik, untuk selanjutnya, untuk bagian rodanya sendiri kita perlu mengatur objek spesial seperti halnya pada base robot sebelumnya. Kita cukup mengklik pada objek properties ini, kemudian kita pilih common, kita checklist semuanya. Oke. Kemudian selanjutnya kita perlu mengatur posisi roda ini. Kita sorot pada bagian roda, kemudian kita pilih item rotate ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita perlu mengatur posisi dari roda ini sendiri, yaitu kita perlu cukup mengatur pada item shape ini, kemudian kita atur nilai dari koordinat roda tersebut. Kita masukkan nilai ini 0,065, kemudian kita masukkan minus 0,0, dan selanjutnya kita buat 0,0. Tiga 5 ini. Baik, oke. Antara base dan roda sudah sejajar. Selanjutnya kita perlu mengatur derajat dari roda tersebut agar terlihat seperti roda. Kita cukup menggunakan fitur item rotate, kemudian kita ambil yang orientation, kita rubah nilai betanya menjadi 90 derajat atau 90 degree. 90 ini kita rubah 1. Sebesar 90 derajat, tulis 9 1, maka akan terlihat roda bagian kanan ini sudah terbentuk. Baik, kemudian kita menambahkan roda bagian kiri pada base robot ini. Kita cukup menduplikat saja, kita klik kanan, edit, kemudian kita copy selected object dari roda kanan ini, kemudian kita pastekan pada new scene. Kita pilih new scene ini, kita klik kanan, kemudian edit, kemudian kita paste buffer, kemudian akan terbentuk roda
bagian kanan di dalam sini. Selanjutnya kita perlu merubah posisi roda sebelah kanan ini, kanan yang baru saja ditambahkan ini, menjadi sebelah kiri, yaitu dengan kita merubah pada item translation, kita ubah nilai X menjadi minus seperti ini, dan posisi roda yang baru saja ditambahkan akan berpindah. Kemudian kita coba untuk merubah nama roda yang barusan ditambahkan menjadi roda kiri seperti ini. Kemudian kita klik enter saja, akan terbentuk. Selanjutnya kita menambahkan satu roda lagi untuk membuat robot ini dapat berputar ke segala arah, yaitu dengan kita klik kanan, kemudian kita pilih add, kemudian kita pilih primitive shape, kemudian kita pilih yang primitive shape ini. Kita ubah nilai X size nya menjadi 0,03 seperti ini, kemudian klik OK, dan dapat kita lihat untuk pembentukan dari roda selanjutnya sudah terbentuk. Kemudian kita rubah saja namanya menjadi caster join seperti ini. Kita klik enter, kemudian kita konfigurasikan objek propertiesnya common. Kita checklist pada bagian objek special properties ini, kita checklist semua. Untuk selanjutnya kita rubah posisi dari caster join ini dengan klik item translation. Kita rubah nilai dari X koordinat ini menjadi 0 plus 0, seperti ini. Kemudian untuk Y koordinatnya kita rubah menjadi 1, 0,1 seperti ini. Kemudian untuk bagian Z koordinatnya kita rubah menjadi 15 seperti ini. Dapat terlihat untuk pembentukan rodanya sudah terbentuk. Kemudian untuk basic pembuatan robotnya sudah selesai. Kita perlu menambahkan objek penggerak untuk robot ini sendiri, yaitu kita perlu menambahkan sebuah motor dengan kita
menambahkan add, join, kemudian revolute, akan muncul objek seperti ini. Kemudian kita langsung rubah saja, kita rename, kita ubah menjadi left motor, kita tekan enter. Baik, untuk selanjutnya pada bagian left motor ini kita perlu mengkonfigurasikan size dari atau ukuran dari motor tersebut. Kita perlu masuk ke dalam scene object properties. Pada bagian visual properties ini, bagian line kita ubah menjadi 0,60 seperti ini. Untuk diameternya sudah betul. Dapat dilihat ukuran dari motor motornya sendiri sudah berubah. Selanjutnya kita perlu mengkonfigurasikan kembali pada bagian dynamic properties ini. Kita checklist bagian motor enable ini, kemudian lock motor when target velocity is 0. Tab close. Baik, kita close saja. Kemudian kita perlu memposisikan left motor ini agar searah pada roda kiri dengan cara kita select left motor berbarengan juga select roda kiri di blok seperti ini. Kemudian kita masuk item translation, kemudian pada bagian sini kita perlu apply to selection agar posisi dari motor tersebut berubah pada roda bagian kiri. Kita klik close. Selanjutnya kita merubah arah dari roda atau motor tersebut dengan cara kita klik atau select left motor, kemudian kita pilih yang item rotate seperti ini. Untuk bagian betanya kita rubah menjadi 90 derajat seperti ini. Maka motor akan berganti arah. Kemudian kita perlu menambahkan kembali motor untuk bagian roda sebelah kanan ini, yaitu dengan cara kita select motor kiri ini, kemudian kita klik kanan. Kita perlu edit copy object select seperti ini, kemudian bagian sini kita edit, kita pastikan seperti ini. Kemudian akan muncul duplikat dari left motor. Kemudian kita rubah saja right motor atau kanan, bagian kanan motor seperti ini. Kita enter. Kemudian kita atur posisi motor sebelah kanan ini ke item translation, kita atur pada roda bagian kanan. Kita rubah koordinat X nya yang tadinya minus jadi plus seperti ini. Nah, maka akan rubah menjadi sebelah kanan.
selanjutnya selanjutnya kita perlu menambahkan objek baru pada robot pembentukan robot ini, yaitu dengan kita klik add, kemudian kita pilih force sensor ini. Dapat kita lihat pembentukan objek dari sensor ini sudah terbentuk. Kita langsung rename saja, kita rubah caster sensor seperti ini. Kita klik enter. Selanjutnya kita rubah size dari caster motor ini. Kita cukup select caster motor, kemudian object properties kita rubah yang bagian visual properties, size nya kita rubah menjadi seperti ini. Maka dia akan berubah size nya. Kemudian kita perlu merubah posisi dari caster sensor ini, ya. Untuk x koordinat kita tetap, untuk y kita rubah menjadi 0,1 kita min atau seperti ini. Kemudian kita rubah juga yang bagian z koordinat 0,03, kita rubah seperti ini. Kemudian kita untuk y nya sudah, z nya ini 3, ini minus 2. Nah, dapat kita lihat posisi dari caster sensor sudah beralih. Kemudian kita close saja. Baik, untuk pembentukan dari base robot sendiri sudah terbentuk. Kemudian kita perlu menyatukan seluruh komponen-komponen yang barusan kita tambahkan itu ke dalam base robotnya sendiri. Kita cukup drag pada item-item yang kita tambahkan sebelumnya pada base robot, kita masukkan motor sebelah kanan, kemudian rodanya sebelah kanan dan roda sebelah kiri. Kita masukkan komponen-komponen atau part-part dari robot ke dalam base robot seperti ini. Baik, secara logikanya bagian motor itu terhubung dengan bagian roda. Berarti kita perlu merubah untuk roda kanan, kita satukan ke roda kanan seperti ini, kemudian roda kiri seperti ini, kemudian sensor kepada caster join ini kepada caster sensor seperti ini. Bagian part-part yang kita masukkan sebelumnya untuk yang kanan sebelah kanan, roda kanan sebelah kanan, dan maupun roda kiri sebelah kiri. Kemudian untuk sensor juga kita masukkan seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita perlu menambahkan satu sensor lagi, yaitu proximity sensor. Pada area kerja kita klik kanan, kemudian kita pilih add, kemudian kita
pilih proximity sensor, kemudian kita pilih yang count time. Proximity sensor count time ini seperti ini. Kemudian kita perlu mengkonfigurasikan, yaitu dengan cara object properties seperti ini akan muncul. Kemudian kita pilih show volume dari proximity sensor tersebut, akan muncul seperti ini. Kemudian kita perlu memasukkan nilai radius dari sensor tersebut menjadi 1 meter seperti ini. Untuk jangkauannya, nilai ini untuk jangkauan dari sensor tersebut. Kemudian kita perlu merubah arah degree ini menjadi 8 degree. Maka akan tampil setelah konfigurasi, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita close saja kembali. Kemudian kemudian kita rubah saja namanya, nama sensornya bagian depan front US. Kita klik enter. Kemudian selanjutnya kita rubah arah translasi dari proximity sensor. Untuk X koordinat kita tetap, untuk Y kita rubah menjadi 0,1. Ini minus. Kemudian untuk Z nya kita rubah 0,06. Ini minus 0,06 seperti ini. Kemudian kita close saja. Maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita perlu mengkonfigurasikan arah dari sensor ini agar menghadap ke depan, yaitu kita select from US sensor ini. Kemudian kita atur item rotation. Untuk yang dirubah nilai alpha di sini kita rubah menjadi 90 derajat. 90 derajat seperti ini. Minus 90 derajat. Nah, maka akan tampak seperti ini. Dia mengarah ke depan sensornya. Kemudian karena sensor ini juga bagian dari robot base, kita perlu memasukkan sensor ini ke dalam robot base seperti ini. Kemudian kita ingin menskenariokan, mensimulasikan robot tersebut ini agar bisa bergerak, yaitu dengan kita menambahkan sebuah script. Itu dengan kita klik kanan pada atau select pada bagian robot ini, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih add, kemudian kita pilih yang associated child script ini, kemudian kita pilih yang non threaded. Maka akan tampil sebuah icon logo script seperti ini pada bagian kanan teks robot base. Kemudian kita langsung double klik saja, maka akan tampil sebuah program seperti ini, base program seperti ini defaultnya. Selanjutnya di sini kita perlu menambahkan sebuah code program untuk dapat
menskenariokan pada base robot yang telah kita buat ini. Kita ambil scriptnya, kita kopikan saja dan masukkan kepada code program seperti ini, dan kita close saja. Kita lihat code program sudah masuk. Untuk penamaannya sensor motorik, kita perlu merubah nama dari motorik. Baik, seperti ini. Baik, kemudian selanjutnya kita perlu menambahkan sebuah objek untuk dapat memicu dari robot base tersebut, yaitu kita menambahkan sebuah objek furniture atau seperti ini, mockup furniture. Objeknya gelas saja seperti ini. Simulasikan saja, kita coba percepat laju dari robot tersebut. Oke, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.